Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang nama-nama Allah yang terbaik. Asmaul Husna, yaitu nama Allah Al-Baqi. Al-Baqi atau Baqa, wujud, qidam, baqa, salah satu daripada sifat Allah. Ada 3 arti dari baqi itu. Yang pertama, terus menerus ada, terus dan terus ada, terus dan akan terus ada. Dari sini lahir arti yang baru, namanya kekal. Satu yang terus menerus ada itu namanya kekal. Kemudian baqi itu juga orang sering berkata bahasa Arab, kam baqi, berapa sisanya? Sisa itu pun disebut baqi. Kenapa? Karena yang lainnya sudah habis, tinggal sisa. Segala sesuatu di dunia ini hancur, yang tersisa hanya Allah saja. Yang akan selalu ada dan tidak akan pernah ada habisnya hanyalah Al-Baqi. Lalu dalam sifat Allah ada wujud, artinya ada. Allah itu wujud, ada, maha ada, dan mustahil tidak ada. Nah, Allah itu adanya kapan? Sejak dahulu sudah ada. Sebelum segala sesuatu itu ada, yang Allah itu sudah ada. Namanya qidam. Qidam itu sebelum segala sesuatu itu ada, dia sudah ada. Nanti setelah segala sesuatu tidak ada gimana? Dia tetap ada, namanya baqi. Jadi sebelum sesuatu itu ada, dia sudah ada, namanya qidam. Setelah segala sesuatu tidak ada, maka dia tetap ada, namanya baqi. Nah, kata yang menunjuk Allah itu adalah Al-Baqi, yang maha terus menerus ada, yang maha kekal. Itu kita temukan dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Ar-Rahman ayat 27, halaman 532. Kita mulai dari ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu itu yang ada di atas bumi itu fana. Dunia ini dunia yang fana. Artinya sementara, suatu saat ada habisnya, itu namanya fana. Segala di dunia ini semuanya fana. Ado masuk nanti nyendak do lain, namanya fana. Nah, segala yang ada
di dunia ini semuanya fana. Akan ada masa dia binasa. Akan ada masa kapan habisnya. Wa yabqa, itu yang baqi itu. Wa yabqa, dan yang akan terus menerus ada, dan yang akan kekal itu hanyalah wajhu rabbika, wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wa yabqa, ini fiilnya fiil mudhari', ya Pak. Mudhari', yang artinya selalu ada. Sekarang dan akan datang, akan selalu kekal. Tidak akan ada hilangnya. Maka yang berhak disembah itu, yang berhak untuk disembah, hanyalah yang akan selalu ada. Bagaimana mungkin menyembah sesuatu yang suatu saat dia tidak ada? Mentaati sesuatu yang suatu saat dia tidak ada, berarti ketaatan selama ini sia-sia. Betul? Nya suatu saat hilang. Tapi mentaati Allah, menyembah Allah tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena dia selalu ada. Ketaatan kita terkadang sia-sia. Kenapa? Ternyata yang kita taati suatu saat tidak ada. Apa aja no kembali wa magih balasan kebaikan awak. Nya tidak boleh. Tapi Allah akan selalu memberikan balasan kebaikan akan kebaikan kita. Kenapa? Karena dia akan selalu ada. Maka yang lebih pantas dan lebih layak dan yang paling berhak, la ma'buda bil haq, tidak ada yang disembah yang hak itu kecuali hanya Allah. Dan ini dipertegas lagi dalam surat Al-Qasas. Kita lihat surat 28 ayat terakhirnya, paling terakhir, ayat 28 ayat terakhir, ayat 88, halaman 396. Wala tad'u, dan janganlah engkau menyeru. Kalau di sini menyembah ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, ilah-ilah yang lain. Apa arti ilah? Ada 4 arti ilah itu: yang disembah, yang ditaati, yang ditakuti, yang dicintai. Yang berhak untuk disembah itu, yang ditaati, ditakuti, dicintai itu hanya Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah itu kecuali Dia. Kullu syai'in, kenapa hanya Dia yang berhak disembah? Karena kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu halikun, akan hancur, akan binasa, akan lenyap, akan sirna. Akan hancur, akan lenyap, akan sirna, kecuali wajahnya Allah. Selain daripada Allah hancur, selain daripada Allah akan binasa, habis. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, semuanya terguncang. Kalau bahasanya tuh tahu,
ketika Nabi meninggal tu sahabat tu taruh muak. Karena biasanya sadonya ada apa-apanya ke Nabi. Ada masalah seketik datang ke Nabi. Baca lagi ini datang je ke Nabi. Memang barik kerajaan Nabi itu. Dari nan ketik-ketik sampai kadang-kadang diurihnya. Dari dunia sampai ke akhirat diurihnya. Kadang ni orang datang kambo. Barik no. Kadang orang cakap lagi bini kawak aja. Itulah berarti mantan palo orang Kenya tu je. Ya tiba yang senang-senang ni yang senang je. Tiba yang payah nak cakap je sanak no cakap je kawak no. Ya berarti mantan palo ni tu. Cik jorong ulah panjang jorong. Ikut Nabi dunia akhirat diurih. Sampai yang sekecil-kecilnya bahkan masuk WC diurihnya di Nabi. Cara masuk WC sampai ada sahabat yang bertengkar di rumahnya, kan Nabi je orang datang. Kini Nabi tak ada lah. Yo kehilangan bana dan tak tentu ke mana lah. Sampai-sampai Umar bin Khattab waktu itu mencabut pedangnya, saking paniknya, tidak menerimanya keadaan. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku pancung kepalanya. Tidak menerimanya juga keadaan. Maka disitulah nampak kebijaksanaan Abu Bakar. Berkhutbahnya di depan orang ramai. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sekarang sungguh Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Baru tersadar manusia waktu itu. Kenapa? Selain daripada Allah, semuanya akan ada masa habisnya. Maka yang berhak la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Hanya Dia. Kenapa? Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu selain dari Allah itu akan hilang, akan sirna, akan lenyap. Illa wajhah, kecuali wajahnya Allah. Lahul hukmu. Seperti hukmu pada Al-Hakim, keputusan terbaik. Segala keputusan yang terbaik itu, hukum-hukum itu hanya milik Allah. Keputusan terbaik itu hanya milik Allah. Dan penetapan segala keputusan terbaik itu hanya menjadi wewenang Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penegasan tentang Al-Baqi. Maksudnya yang berhak disembah itu hanya yang Al-Baqi, yang kekal, yang terus menerus ada. Bagaimana menyembah yang tidak, yang suatu saat dia akan tiada? Tak mungkin. Kemudian salah satu sebab Nabi Ibrahim dia tidak mau menyembah bintang, matahari, bulan, matahari, karena dia melihat matahari itu terbenam, hilang. Ada lu Tuhan hilang guys, tidak sukanya. Dia ingin Tuhan itu selalu ada, yang akan selalu ada. Boleh kita lihat surat Al-An'am ayat, mulai dari ayat 76, halaman 137.
Dari ayat 75 lah kita lihat mulai. Di ayat 79-nya Nabi Ibrahim berkata, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa. Hanifa. Apa makna hanifa, Pak? Hanif. Si Hanifah kalau pada si. Kalau laki si Hanif. Lurus akal dan hatinya, lurus akal dan keyakinannya, itu artinya Hanifah. Kalau lurus akalnya namanya Aqila, akalnya lurih, tidak bingkuk-bingkuk pemikirannya lah, itu namanya Aqila, Aqil. Tapi kalau akal dan hatinya sama lurih, itu namanya Hanifah. Nah, Nabi Ibrahim ku akana juatina lurih. Bukti lurihnya bahwasanya pamannya itu tukang jual berhala pamannya. Namanya si Azar. Disuruhnya oleh Nabi Ibrahim na menjual. Nabi Ibrahim akana lurih. Bagaimana pula menyembah yang kita sendiri membuatnya? Inyo tidak bisa manga-manga kecuali ditolongan. Terjatuhnya tidak bisanya tagak seorang bertolongan dulu. Tandu akalnya lurih Hanifah. Nah, di ayat 75-nya menjelaskan bagaimana lurusnya akal dan hati Nabi Ibrahim itu. Ketikanya masih kecil. Wa kadzalika nuri Ibrahim. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kekuasaan yang terdapat di langit dan di bumi, waliyakuna minal muqinin, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Itu artinya alam takambang jadi guru. Melihat kebesaran Allah di alam tu bisa kita meyakini akan adanya Allah. Nah, kalau Nabi Ibrahim bagaimana? Falamma janna alaihil lail. Maka ketika malam telah menjadi gelap, kemudian ra'a kaukaba. Dia melihat bintang. Dia melihat bintang berkelip-kelip. Kemudian dia berkata, qala hadza rabbi, inilah Rabbku yang menciptakanku, yang memeliharaku, yang mengaturku. Aku nama maidu enambo, memelihara ambo, yang menjaga ambo dan semacam. Falamma afala, maka tak kala terbenam, hilang. Mencari Tuhan hilang kau, tidak menerima Nabi Ibrahim makanya. Masa adalah Tuhan hilang? Tidak selalu ada. Qala la uhibbul afilin. Dia berkata, aku tidak suka kepada yang menghilang-hilang. Sesuatu yang terbenam. Terbenam artinya kadang lagi, kadang tidak, kadang lagi, kadang tidak. Ada yang lagi kadang indak, kadang lagi kadang indak. Saya tidak suka Nabi Ibrahim. Apalagi suatu saat dia warna indak, menyembah yang nanti akan tidak ada, yang besok kan tidak boleh tak. Cuman kadang lagi kadang indak, kau tidak suka Nabi Ibrahim. Berarti kau tidak Tuhan. Tuhan tidak mungkin hilang. Dia akan selalu ada. Kemudian falamma ra'al qamara,
Maka tak kala dia melihat daripada bulan qamar, bazighan, terbit terang benderang, nampak jalih bulan, gadang. Lalu qala hadza rabbi, aku Tuhanmu. Lebih gadang, lebih terang. Falamma afala, maka tak kala bulan tadi terbenam lo balik, mailang lo balik. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ndak batu ada sasik ambo kaliko nambo sambah. Nyalo dapat wahyu lah. Tapi akalnya lah batu. Ndak mungkin ni ke koko bisa disembah. Wahyu lah dapat. Tapi tanpa wahyu sekalipun orang bisa mencari Allah. Contoh Nabi Ibrahim. Anggaplah kini tidak ada Al-Quran turun. Orang akan tetap tahu dengan Allah tu kalau gunakan akalnya dan hatinya yang lurus. Cuman di Allah sayang, Allah turunnya Al-Quran untuk memperkenalkan. Tapi itulah. Lah turunnya Al-Quran je Nabi-nya. Main dak aja yang baru. Makanya datang azab namanya. Kemudian falamma ra'as syamsa, maka tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari bazighatan, terbit terang benderang, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku, hadza akbar, aku nan lebih gadang dan lebih terang lu cahayanya. Falamma afalat, maka tatkala matahari itu terbenam lo, qala ya qaumi, wahai kaumku, inni bariun, sungguhnya aku berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa yang diperserikatkan. Lalu kata Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hadapkan wajahku kepada yang fatar. Fatara itu artinya apa? Kalau khalaqa mencipta, kalau fatara mendesain, desain. Sebelum diciptakan didesain. Sebelum dibuat, kalau Pak Cong kan merancang pola, buat pola. Ya, orang konveksi didesain gambarnya. Fatara yang mendesain penciptaan langit dan bumi. Hanifa, artinya Hanifa benar, lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi dengan hati dan akal yang lurus saja bisa mencari Allah. Bisa. Tapi akalnya akal Nabi Ibrahim. Hatinya hati Nabi Ibrahim. Kadang ayat itulah di mukanya apa bacaan. Dari dangala, ndaknya ngerti dah. Itu alun saluri akal Nabi Ibrahim lah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa akhlak yang kau cari? Akhlak yang akan kita cari itu adalah persiapkanlah sesuatu yang kekal. Karena Allah tu maha kekal. Jadi nanti dicari salah yang kekal-kekal. Kini awak akanlah menyembah yang maha kekal lah, yang maha selalu ada,
tentu wak menyiapkan sesuatu yang akan selalu ada, yang kekal pula. Jangan siapkan bekal-bekal yang katinggal, yang kabih, yang kailang. Siapkan bekal yang tidak akan pernah hilang. Kenapa? Yang ada di sisi Allah tu tidak akan pernah hilang. Yang ada di sisi awak itu akan hilang. Tanah awak kailang, toko kailang, rumah kailang, kendaraan kailang, pitih kailang, sarga hilang. Nan ka disiapkan, nan dak kailang. Nan dak kailang hilang. Atuh. Ya al-baqi. Atau yang al-baqi itu seperti kita lihat surat Al-Kahfi, wal al-baqiyatus salihat. Ayat 46 halaman 299. Ayat 46 299 surat Al-Kahfi. Al-malu, harta. Harato. Sabuilah nama harato. Saham kah namanya, perusahaan kah namanya, kadai kah namanya, pitih kah namanya, tanah kah namanya, aset kah namanya. Seluruh yang al-mal, harato. Wal banun, dan anak-anak. Banun ku anak laki-laki, banat tu anak perempuan. Tapi penyebutan anak laki-laki lah mencakup anak perempuan. Dan anak-anak, harato dan anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Itu perhiasan. Namanya perhiasan kau laki tadi? Enggak. Oh, ibu-ibu pas barale pakai suntiang. Itu kan perhiasan suntiang. Kan nak bawa tarik siang malam dah. Kenapa? Itu kan cuman perhiasan. Coba bawa suntiang tu tiap malam. Pai ke WC suntiang je. Pilalok ke suntiang je, pasang ngalih ke suntiang je. Tidak tampak ni. Jadi harta dan anak-anak tu hanya zina, perhiasan. Artinya perhiasan tu bilo paralu saja. Mencari ko arato ko untuk paralu bilo paralu. Wak paralu makan, wak paralu minum, wak paralu rumah, paralu atau paralu saja. Lebih dari paralu namanya. Kau nampak ya? Itu tidak perhiasan, berarti namanya lain. Itulah istilahnya alhaakumut takatsur. Bermegah-megah telah melalaikan kalian. Takatsur itu asal katanya kasura, banyak, memperbanyak-banyak, malagak-lagak, bermegah-megah, menunjukkan syahadan. Itu salahnya. Kalau rumah awak berduanya, bara kadang rumah perlu. Sekadang awak berdua salah tu. Kau isi berdua rumah tu, rumah tiga lo tingkek no kata. Aniai itu. Berarti tidak perhiasan. Berarti mbok suntiang tiap malam kalau lauk tanya. Membarik-barikan santanya. Tidak ditampaknya. Lo suntiang apa bawa le tu. Awak di rumah berduanya. Paling banyak atau orang ya dua lah kau keritong banyak orang di rumah. Iko di rumah berdua noto limo. Amo kasih.
Itulah kira. Artinya yang dikatakan perhiasan itu dipakai bilo paralu. Wah makan paralu. Tapi lah sekian lo pitih untuk makan saja kok lah di luar paralu. Bakon tak sedekahan kan? Sedekahan lah lebih dari nan paralu. Wal baqiyatus salihat. Itu ayat tadi. Al baqiyatus salihat. Di situ dikatakan artinya apa? Amal kebaikan yang terus menerus. Amal baik baqi itu adalah amal yang akan terus ada. Berupa soleh yang amal itu kebaikan. Amal yang terus ada yang itu kebaikan. Khairun lebih baik inda rabbika di sisi Rabbmu sawaban balasannya wa khairun amala dan sebaik cita-cita. Balasannya yang terbaik itu yang dari Allah. Dan cita-cita yang paling baik itu harapan paling baik itu amal saleh. Kalau bapak ibu kamu buat cita-cita yang baqiyatus salihat. Cita-cita yang tidak akan pernah habis itu apa ibu? Amal yang tidak akan pernah habis itu apa? Yang dikecek Nabi, yang selalu ada itu. Ketika meninggal anak Adam, idza mata banu Adam, jika meninggal anak Adam, maka terputus inqata'at kullu amal. Akan putus sairu amali. Seluruh amalnya putus. Habis. Kecuali 3 hal. Pertama apa? Min sadaqatin jariyatin. Dari sedekah jariah. Jariah artinya apa? Jariah. Tajri, apa artinya tajri? Tajri min tahtihal anhar. Tajri mengalir. Jariah berarti yang mengalir. Yang pahala sedekah, yang pahalanya kamailia taruh, carilah. Membangun masjid, sedekah untuk bantuan masjid, itu kamailia pahalanya cari kau. Sampai hari kiamat milia. Kau wakaf Quran, kau milia kan? Sampai bila sampai hari kiamat. Alai membantu lapia, membantu anak di pesantren. Ada orang pondok pesantren hafal Quran, setiap mbak ngaji orang ditampai itu milia aja kau. Itu yang baqiyatus salihat. Amal yang selalu mengalir. Itu nan kedisiapan kepada Allah. Itu yang sebaik-baik balasan di sisi Allah dan sebaik-baik harapan, sebaik-baik cita-cita. Kalau kau baca cita-cita itu salah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu apa? Mendakwahkan agama bisa. Menjadi guru ngaji itu manfaatnya. Menjadi guru Quran, guru hafiz. Majani ilmu. Jadi ustaz misalnya. Mengajarkan kebaikan tu diamannya di orang wak majan baulua kah baulua orang ko setiap orang ko baulua sampai matinya palo milia kau nan orang wa ajan ko diajarnya lo anyo dapat lo palo kau dapat lo anyo buka sekolah lo sudah tu banyak lo muridnya baraya baulua darinya lo bara banyak muridnya milia lo palo kau dia awak nama ajan ilmu yang bermanfaat rekening ko tak pernah tutup. Kalau awak maru amal saleh awak saja, wa amilus salihat amal saleh saja, rugi. Karena meninggal awak tutik. Tapi kalau baqiyatus salihat, tidak tutik dah. Nya milih taruh pahala orang mengaji, pahala orang pahala orang salat, pahala orang apa. Milih tu taruh kau. Sampai hari kiamat catatan amal terbuka. Misalnya Pak Chong nah beliau di akhirat nanti tak kaji
haji 10.000 kali. Ya Allah, hamba haji 2 kali baru. Ya Allah, hamba haji sekali baru. Kok 10.000? Kan kau pernah majak orang pergi haji dulu. Orang kau ajak kau, diajaknya lo orang. Dia ajak kau, diajaknya lo orang. Diajaknya lo orang. Pahalanya milih ajakan kau. Oh. Itu pahala ilmu yang bermanfaat. Majak kebaikan. Kemudian anak yang soleh. Anak soleh. Itu nandak kabih. Anak kau akan milih pahalanya kau online. Ada ibu-ibu tanya, Ustaz, wak kiriman baca Yasin untuk orang gaib, rugi orang gaib ibu. Kok rugi, Ustaz? Masa awak mengaji baca Yasin untuk orang gaib rugi? Ya rugi. Kenapa? Inama a'malu binniat. Amal itu tergantung niat. Ibu cuman maniain Yasin untuk orang gaibnya. Yasin setelah diterima orang gaib sekali sepakatnya tiba aja mah. Tiap malam Jumat baca Yasin, kiriman untuk orang gaib. Sekali seminggu orang gaib ibu dapat kiriman dari anaknya. Baralah kamalang nasib orang gaib ibu. Jadi bahasa anak itu, anak yang saleh itu pahalanya online. Allah dia. Setiap anakku salat, milih aja pahala orang gaibnya. Setiap anakku mengaji, apa seni bacanya, milih aja pahalanya. Setiap anakku puasa, milih aja pahala orang gaibnya. Mendengar pengajiannya nilai orang gaibnya. Jadi seluruh amal salehnya online ke orang gaibnya. Kenapa orang gaibnya majalu? Kini ibu kiriman sekali sepakat tidak rugi orang gaib katanya. Jadi tidak perlu kalau anak ke orang gaib jangan kirim-kirim lainnya online. Tidak awak kau mengirim, tidak keraja awak tu dah. Keraja Allah salah tu mengirim-ngirim tu. Keraja awak beramal saleh salah. Nah orang gaib dapat online otomatis tanpa dikirim-kirim. Anak dan anak. Jadi tidak perlu kirim-kiriman orang gaib sudah. Berkorban wak kini wak. Tapi karena niat korban wak untuk diri dan keluarga, dapat orang gaib wak walaupun orang gaib Allah meninggal. Jadi berbuat baik salah, ini akan terus mengalir. Bukan tak boleh cuma rugi orang gaib ibu. Sekali sepakat dapatnya itu nanti niatnya itu. Maka rugi orang gaib. Maka apa ibu yang dirahmati Allah, siapkanlah al-baqi. Amal yang akan terus menerus ada. Baqiyatus salihat. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Akhlak nang kawa. Contoh dan wak siapkan. Tapi dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.